kita lanjutkan kajian kita. Masih seputar pembahasan wudu. Wudu itu syarat wudu cuman satu. Syarat wudu cuman satu. Apa itu syarat wudu? Yang pertama syarat doang. Namanya syarat itu toh, syarat. Ente kerja syaratnya kudu punya ijazah. Tapi orang yang punya ijazah belum tentu kerja. Syarat apa itu? Beda dengan rukun. Kalau di kitab ini semua dijelasin. Kalau kata Imam Syafi'i, niat itu rukun. Imam Syafi'i. Ini perbedaan para ulama nih. Jangan sampai ntar kita pakai ini nyalahin yang lain. Padahal mah ulama pun ada yang berpendapat seperti itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu ada 6 ya, kemarin ya. Niat, membasuh muka, tangan, mengusap kepala, kaki, pipi. Sampai niat dimasukin ke dalam rukun. Kalau Imam Ahmad, niat enggak masuk rukun. Niat masuknya ke syarat. Jadi kalau syarat mah kita mau sholat nih, wudu dulu itu udah niat itu namanya. Kalau Imam Syafi'i mah niatnya bareng sama membasuh muka, tangan, baru niat wudu. Kalau Imam Ahmad mah kita mau wudu tuh udah niat. Begitu tuh. Kita pilih mana? Jangan bingung-bingung dan milih-pilih doang. Nah kalau kata Imam Hanafi mah yang tuaan lebih tua lah. Wudu mah nggak usah niat. Malah lagi wudu mah nggak usah niat. Kenapa? Karena wudu mah adalah apa disebutnya? Karena wudu mah adalah yang bersandar kepada ibadah tertentu. Ibadah sholat, kita disuruhnya kan sholat. Sebelum sholat suruh ngapain? Suruh wudu. Tujuannya bukan wudu, tujuannya sholat. Itu. Sekarang Enjay nanya sama emak, Enjay, mak, nasi udah matang. Udah, lawannya apa? Goreng jengkol. Makan ya? Mau makan. Itu niat makan. Sampai rumah, kalau mau ngambil nasi ngambil apa ya? Piring. Kalau mau ngambil air ngambil apa? Gimana? Itu ngambil piring nggak usah niat. Ngambil piring nggak usah niat kok. Karena niatnya ngapain kok? Enggak. Karena niatnya mau ngapain? Niatnya makan. Jadi ngambil piring mah nggak usah niat. Niat ngambil piring, niat ngambil gelas, niat ngambil sendok. Tapi waktu tujuan makan, ini udah ambil ini. Jadi sholat itu wudu mah nggak usah niat. Kata Imam. Nah sekarang nggak pilih mana kita nih? Kalau kita mayoritas kita ngikutin Imam Syafi'i. Niat ya. Ini atau wudu ya udah. Imam Ahmad. Mana dalilnya? Innamal a'mal. Ditanya sama orang emang hadis innamal a'mal itu buat niat? Bukan, pada dasarnya bukan khusus buat itu, umum, nggak khusus buat itu. Kayak gitu kayak. Jadi kalau di sini syarat daripada sahnya wudu itu harus niat. Nah sekarang
kita udah ngerti niatnya. Niat itu apa sih, Jay? Niat itu apa, Jay? Niat Iya. kayak pengen ngelakuin apa gitu, kayak melakukan sesuatu. Niat itu melakukan Iya. lakukan sesuatu. Kalau misalnya saya buka kaca nih, ini niat ini. Iya, niat mengambil gitu kayak. Niat Iya. mengambil. Niat mengambil. Niat mengambil. Nah, kamu tanya nih, niat itu apa? Definisi. Oh, definisi. Definisi ya. Iya, definisi. Kalau bahasa Arab ya tarif. Pengertian bahasa Indonesia kali ya. Pengertian. Niat itu apa itu? Iya, seru nih. Bener niat. Seru niat. Emang dia tahu, Bang? Hah? Yang lain dulu, yang tahu dulu. Oh, yang lain dulu. Iya, kita sama mikir ini. WPL kan WPL nih. Niat itu apa sih WPL itu? Suatu Sesuatu pemikiran untuk melakukan tindakan ya. sesuatu pikiran untuk melakukan tindakan. Sesuatu pemikiran itu termasuknya. Itu apa? Bagus. Tommy kan. Niat. Apa? Ayo, yang tuh apa sama-sama enjay gitu, Tommy. Nih. Kalau sama-sama enjay berarti nggak jawab enjay. Ada niat terus. Dia lagi mikir deh. Tommy mana Tommy? Ntar ngaji ngaso ditanya-tanya mulu kayak begini. Ini nggak lagi Canda ya, doang. canda. Ada kan salah nggak ada nilainya, ya, betul nggak ada nilai. Pas ini. Ya, bagusnya. Pak Guru bagaimana Pak Guru? Relong gimana? Niat apa ya? Dia itu Suatu asik. keinginan Suatu keinginan. atau apa ya? Atau tindakan. Suatu keinginan atau tindakan. Real. Ah, Iya. yang benar itu punya orang itu. Tapi elong kira-kira bagaimana Pak? Kalian pernah dengar? Niat itu. Nambahin aja. Satu keinginan. Nambahin tadi kan apa namanya, sesuatu keinginan yang direncanakan. Keinginan yang direncanakan. Besok kita Pokok Cikarang baru sekarang udah niat. naik motor, naik mobil mah lama help mah mending lagi cepet ya, lama udah naik mobil aja itu niat. Riko Nyambung. siapa Tindakan. oh Nah. bukannya nami satu Ya, tindakan. tindakan yang direncanakan Tindakan yang Dan- direncanakan Organisir. di dilakukan sudah terucap di dalam hati. yang sudah terucap. Iya, dalam hati. Maksudnya dalam hati Ucap di kita. sini nih ucapannya. Ya, makanya yang ada di dalam hati itu. Oh, Iya. alhamdulillah ya Allah. Biar mikir. Jadi otak itu akan rusak kalau nggak dipakai mikir yang berat. Mikir yang berat. Mikir apa? Kita ngeblank. Play pakai dulu. Ini. Asal ulang. Masuk pelajaran insya Allah. Habibi. Niat memikirkan sesuatu yang ingin dilakukan. memikirkan sesuatu yang ini dilakukan. Memikirkan. Kalau mikirkan baru gua belum niat itu mah. Baru mikirin. Nah udah jadi baru tuh baru tuh. Ya udah nggak apa-apa. Tapi namanya memikirkan sesuatu yang untuk dilakukan. Menjaya belum? Anjay. Udah muter ini aja. Udah muter ini. Idem kayak apa idem? Idem. Dia ngapain? Sama. Ikut-ikut. Ketemu ini. Kita aja ya. Ada ya? Nyala. Ya udah begitu deh. Ya. Nah, di sini niat itu siapa yang rada bener ini? Ya sebenarnya bener. Siapa yang rada nyerempet? An-niyatu wa hiya azmul qalbi ala fi'lil
wudu'i imtisalan li amrillahi wa rasulih. Niat itu adalah tekad di hati. Nah, tekad di hati alal fi'lil wudu, untuk melakukan wudu karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala wa Rasuli dan Rasul. Tekad besok saya ketika ini tekad atau keinginan, iya, tekad. Karena kalau begini mana ya? Kalau begini nih, kan ada apa bahasanya? Ada wacana ya. Iya. Wacana itu apa lagi? Ya, wacana apa? Rencana. Ada wacana, ada rencana. Nah, ada tekad. Tekad. Gitu. Kalau wacana kayaknya ini musola ini sesarin nih dana buat dibongkar kita kapan tahu, nanti kita wacana dulu. Wacana kapan ya, ini kan karena kita kenalan dewan gitu itu wacana. Kalau rencana udah pergi perkosa, duitnya udah ada kapan rencana kira bangunnya? Duitnya udah ada, barang-barang udah ada. Nah, kalau misalnya besok kita bongkar ya masjid, musola kita bangunnya, itu namanya udah tekad. Udah niat, itu namanya niat. Dan niat itu mahalluhal qalbu, niatnya di hati. Tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Kita mah orang Islam udah untung banget, baru niat ya tapi belum melakukan, udah dicatat kebaikan. Besok saya bersedekah ke anak yatim 10.000. Begitu pagi-pagi lapar kita, bikin uduk duitnya kagak jadi sedekahnya. Uduk 7.000 berapa 3. Itu udah ada pahalanya, udah ada kebaikan yang sempurna, satu kebaikan sempurna. Niat tuh, mesti niat. Kalau dia melakukan dilipat gandakan. Kalau dia melakukan keburukan, besok saya nyopet mangga terus tidak jadi, maka dicatat satu kebaikan. Tidak jadi ya. Terus ternyata terjadi nyopet mangga, maka dicatat satu keburukan. Niat tuh. Dan niat itu adalah tempatnya di hati. Bahkan ada syirik niat namanya, Bibi. Ada syirik niat. Kita ibadah, Bibi, tujuannya duit. Syirik besar. Ngeri ya, Mak. Kalau bahas tentang musyrik, ngeri ya. Musyrik ada 4 musyrik. Yang besar. Kalau masih kecil ya, kecilnya bersumpah pada selain nama Allah, masih kecil, tidak bersyukur. Kalau musyrik besar ada 4. 1, musyrik dalam doa, dia minta kepada Allah, dia minta itu kepada selain Allah, minta kepada kuburan, supaya dagang laku, minta kepada Allah, nama itu musyrik dalam doa. Yang kedua, musyrik dalam taat. Musyrik besar nih, musyrik dalam taat. Dia taat kepada seorang untuk walaupun itu melakukan kemaksiatan. Misalnya, nggak bakal, tapi ini misalnya kita nurut sama Pak RT, kita kan harus nurut sama Pak RT, tapi Pak RT nyuruh salah,
Ayo main judi bareng gua. Lah nggak boleh Bang. Gua ini RT harus sholat. Ya udah. Nah, itu musyrik dalam taat. Yang ketiga, musyrik dalam cinta. Dalam cinta Bang. Musyrik dalam cinta. Karena biasanya orang kalau sudah mencintai tunduk. Apa yang diingin? Tunduk. Yang ketiga, yang keempat, musyrik dalam niat. Musyrik dalam niat. Ibadah, tapi tujuan bukan karena Allah. Gini, keren. Ibadah itu maksudnya apa? Karena Allah. Tapi ibadah bukan karena Allah tujuan. Apa contohnya? Buat aja. Ibadah tapi tujuannya buat Allah. Ayo apa ya? Tujuh orang. Berarti itu mah. Iya. Iya itu kan. Kami apa? Ibadah tapi bikin gua kalau itu bukan cewek ya aku kali ya, tapi dia kayak luber ya? Enggak, ada orang yang atau nih Coba Habibi apa Habibi? Ibadah tapi bukan kata kita melakukan sesuatu. melakukan ibadah. Iya, melakukan ibadah. Ibadah. Tujuannya tuh biar kayak ada yang ngasih imbalan. Misal kalau Ada yang ngasih imbalan. Ada imbalan. hafalan Quran. Iya. Ya bener deh misalkan. Iya yang paling penting kan ibadah. Iya, jadi dia hafalan Quran. Tapi karena ada yang mau ngasih duit kalau dia hafal gitu loh. Oh iya. Luar biasa. Contohnya yang anak ngapal Al-Quran ibadah, tapi tujuannya supaya dapat duit. Nah, lomba hadiah bukan karena Allah. Ingat ingat itu. Rekod online. Puasa apa nih? Puasa banyak dapet cewek itu ada tuh Bu, saya pernah lihat dari mana nih kak? Bukan itu Miko. Iya. Saya dari mana itu Miko? Enggak, karena saya pernah dengar gitu. Musik ini Enggak pernah dengar gitu. Iya. Pernah ngelakuin nggak? Enggak. Orang masih jomblo. Aman lu sih. ya. Tapi mana kok? Kita puasa. Tapi niatnya bukan niat karena Allah Bu gitu. Ya, supaya Biar cewek itu tertarik ini kan gitu kan niatnya beda Bu. Ada Nah kalau kita gitu gini, kita puasanya Senin, Kamis kita puasa. Niatin karena Allah, minta sama Allah supaya cewek itu demen sama kita. Enggak apa. Tapi kalau niat dari awalnya enggak dari Allah cuma pengennya Iya. beda lagi Bu kan ada Bu. Aduh kita deh. Kayak itu niat ya Bu. Oh iya, saya baru tahu ini. Ya kan kadang sholat juga pengen dipuji-puji itu dia juga dia Bu. Iya. Iya. Kalau pengen dilihat ya, kalau pengen didengar namanya sum'ah. Sum'ah pengen dengar. Yang suara saya yang enak nih. Orang sini tidak tahu suara saya enak. Namanya sum'ah. Kalau saya pengen lihat orang biar tahu orang sini biar saya ini orang yang takwa. Dia baru niat. Itu namanya riya. Jadi puasa niatnya untuk mendapatkan cewek. Iya. Bukan karena Allah. Bisa. Bisa. Habib bisa ada Habib. Dia bilang jadi. Awal Bang. Bisa. Bapak Elon contoh. Apa tadi? Puasa. Kalau Pengen Habib kebal ya? Pengen kebal ya? Bisa. puasa iya. Kembal ya. Puasa ya, kembal ya. Iya. Bisa. Iya. Emang Tadi begini makanya apa tuh? niat lo tipis Enggak, ya. bukan. Halo ngapain lo gitu?
Aduh. Ini kita ibadah loh. Iya. Tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan pengen, tujuan kita supaya di alam sama Allah. Kalau pengen dilihat gitu ya. Iya. Iya. Pengen Apa ya? lihat. Aduh. Iya. Harus kalau pengen dilihat ria ya. Iya. Iya beda. Kalau pengen denger, Nggak tahu. nggak tahu berapa ini. Tadi tanya pun ini ya. Iya kita nggak tahu kita bang doang ada. Kalau cuma sekali doang nih kali. Sama kayak Riko sih Bu, kita mau ke Batam, kita pengen dapetin cewek misalnya kayak gitu. Tapi emang bener adanya kalau gitu bang, Mana? kayak ngakuin buat tapi Iya, cewek masih soalnya depan gitu. yang demenan kita dia kita taat gitu Bu. Iya, Di depan demenan kita. kayak puasa gitu kan. Misalnya kayak Yang sholat. Riko nih. Iya Iya. kayak Riko contohnya gitu. Riko puasa kayak- doang. Ini mah Biasa global lah, gitu. bawaan Sholat, orang. Kayak puasa- haji. Tapi ada juga lain. Jangan juga lihat kayak depan gitu. cewek itu seolah kita tuh Iya. alim gitu. Bu kalau puasa putih itu gimana Bu? Nah ini banyak deh. Akhirnya jadi sosok. Soalnya saya pernah dengar kata puasa mutih. Nah itu nanti kalau puasa mutih dapatin cewek bang, katanya gitu. Saya nanya juga sekarang Ngasih cewek. gitu. Gitu. Nggak ada. Kan kadang suka buka-buka di internet, ternyata itu yang ini kebanyakan sih kayak dukun-dukun yang sampai ke ustad gitu ya, yang kadang ada kayak Kalau gitu. Ya. setahu saya mah puasa misalnya muasain puasa yang karena Allah. Saya puasa Senin Kamis. Nawaitu somawati lillahi ta'ala tuh nama tuh. Supaya apa? Supaya puasa ini saya dekat sama Allah. Minta ya Allah biar dia demen. Nah, gitu. Biar dia demen sama saya. Setahu saya begitu tuh. Oh Riko, main ini nggak begitu tadi. Makanya saya dapat dari Riko nih. Begitu. Saya kayak dapat dari Kalau coba begini nih, Iya. begini, abang kalau mau cinta saya terima, abang puasa. Berarti puasa karena cewek bro. Nah iya maksudnya kayak gitu kan. Gitu. Gitu kali. Gitu. Agak, Iya, makanya kayak kan gitu, iya. pokoknya Iya. mungkin sesuatu hal yang memang sebetulnya ibadah tapi ternyata salah gitu. Terus tadi pertanyaan Riko, puasa mutih. Iya. Dulu di sini ada orang yang puasa mutih. Katanya udah 40 hari. Putihnya nasi, garam putih. Pokoknya yang putih. Garam, nasi, susu. Dia putih. Dia nggak makan. Jadi makan apa dia? Rebus ubi. Kan bukan putih, kuning. Terus apa lagi jagung, bukan putih. Nasi putih mas. Jadi nggak makan makanan seperti itu. Tapi lah jam 8 makan ubi dia. Jam 8 siang pagi makan ubi, siang juga dia nggak minum air putih. Air putih, itu puasa mutih. Itu dia udah 40 hari. Nah ketika itu dia laksanakan puasa. Lemes juga 40 hari nggak makan garam. Tapi makan biasa, makan ubi, singkong, kentang. Gula lagi nggak makan. Nah, kan putih gula. Kan disebutnya gula putih. Belum merah. Merah kan berarti dia. Gula merah. Masih merah kan. Ketan. Nah, iya. Ketan. Kita puasa putih, tinggalin yang putih-putih. Nah, itu di dalam agama Islam kita yang namanya puasa mah makan apa yang halal, yang doyan. Tuh, begitu subuh berhenti. Ntar makan apa yang halal, itu maghrib. Gitu. Puasa mutih saya belum tahu. Kayak itu dari Jawa itu kayak Bu, apa tuh budaya Jawa. Kita pernah dengar di situ juga. Iya, jadi begitu nih niat. Jadi kembali lagi pada niat. Tapi niatin kita saya pernah baca buku, cuman derajat hadisnya saya nggak tahu. Ada matakan lemah. Ada orang datang ke laut karena dia miskin. Dia mau begini. Ya Allah,
seandainya pasir laut ini semua nih jadi beras atau jadi korma, dan ini buat saya, punya saya, maka saya sedekahkan semua. Saya sedekahkan. Meninggal dunia dapat pahala itu, cuma dapat pahala sedekah. Niat itu mensedekahkan semua beras korma. Pas cuma baru niat doang. Allah. Makanya gue lupa pintar-pintar ngapain. Sekarang Riko dagang somai. Ngapain Riko dagang somai? Nah, supaya duit banyak. Tuh niat. Nah, belum niat. Habibi apa namanya? Elung ngajar karena apa? Supaya olahraga. Gak ada olahraga dapatnya olahraga. Udah pintar-pintarnya ini gimana? Udah pintar-pintarnya gitu. Karena sesuatu itu kalau misalnya niatnya nggak jadi ibadah. Tapi kok kenapa yang dagang? Saya dagang itu satu, saya lagi tolakul ilmu mencari biaya. Kedua, bantuin orang tua nafkah. Itu nggak jadi ibadah. Karena nafkahin riko orang tua nggak wajib. Itu wajibnya suaminya ini. Gitu. Jadi ibadah. Tapi saya juga begini nih, ini kan ngajar nih, ngaji nih. Ini ngaji jadi ibadah nih. Tapi kalau niatnya supaya ntar dapat amplop, jadi hilang. Bahaya ini nih. Habis. Ya. Habis jam. Nah, mana pahala? Amplop itu ngajar lagi. Amplop. Makanya tujuannya kan itu. Tujuan karena Allah ada diambil, nggak ya memang. Itu tujuannya jangan. Karena kalau tujuannya itu udah hilang. BB niat apa tuh? BB niat itu. Niat bisa menghapus semua, enggak? Dan niat itu adalah di tempatnya di hati. Makanya berapa? Ini kurang 15 ya? Kurang 15. Tapi nambahin kurang 20. Lanjutnya, arkanul wudu, rukun wudu. Rukun itu bahasa Arab itu bahan-bahan. Baca tema rukun itu ada bahan-bahan. Rumah itu bahan pokoknya, Pak. Bahan pokok. Bahan pokok pertama apa? Kasih. Semen. Kasih. Kasih. Batu. Nah, ini mau bahan pokok rumah kan lama lagi ini nih. Lah ini kan bener bang batu Lahan semen. sana. Lahan. Kalau ada Lahan. Baru sempat pasir, lahan ada orang, ngambang. Jadi arkan wudu bahan-bahan wudu, bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok. Apa bahan pokok itu? Yang pertama, nah ini bahan pokok ini bila mana tinggal satu ya udah. Maka buatlah misalnya. Mana itu? Yang pertama adalah ghusl wajhi kullu. Apa kullu? Kullu, membasuh muka semua. Nah, muka jaya mana muka jaya? Nah, muka ini kayak muka dia. Ini terus muka mana jadi? Muka ya? Ini muka mana jadi? dalam. Ini awal jadi. Iya, muka. Mukanya. Bagian muka. Ini muka. Ini muka juga muka ya? Itu aja. Nah, ini apa nih? Telinga. Tinggal. Ya, muka apa pala ini? Oh, itu muka juga ya. Muka juga. Berarti kalau misalnya Injay mengatakan ini juga muka, ini muka, tekumur, rukun, wajib. Bukan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu.
cara mempraktekkannya bagaimana Rasulullah itu. Ini baru yang berarti umur dan istinsak hukumnya wajib. Kalau itu bagian dari muka, bagi muka banyak ya, kayak wudhu gitu, ini enggak, segini enggak gitu, bosunan ntar, kena ya. Makanya ada satu pendapat mah, kumur itu wajib, hidung itu wajib. Kenapa? Karena mulut dan hidung bagian dari muka. Jadi rukun wudhu itu yang pertama adalah membasuh wajah. Wajah terbagi dua kok. Wajah terbagi dua. Ada wajah nih, wajahnya. Sini dua wajah. Ada wajah itu bagian depan kita. Itu wajah. Makanya kita lagi sholat. Ini wajah tuh wajah. Inilah bagian depanku. Sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajah itu adalah apa namanya, dari tubuhnya ke sini sampai tulang ini man. Makanya kalau wudhu entah biar kena itu wajah. Itu wajah. Jadi kekumur dan istinsak bagian daripada wajah. Selanjutnya masih seputar wajah. Mantawad doa falyastansir. Bila mana ada orang berwudu itu mesti istinsak. Apa istinsar itu? Istinsar itu adalah sering ke bahasa kita. Kalau menghirup air ke dalam hidung namanya istinsak. Kita wudhu, jemur tangan kanan, ambil tangan kanan, 3 kali. Terus hidung ambil, nyop, tangan kiri. Namanya itu istinsar. Ambil lagi tangan kiri. Namanya istinsar. Kalau kita wudhunya begini, nggak dapat istinsarnya, nggak dapat istinsar. Jadi istinsar itu adalah menghirup air ke hidung. Kalau begini mah namanya ngupil. Diperintahnya bukan ngupil, tapi istinsak dan istinsar. Istinsak dan istinsar. Seperti itu. Istinsak dan istinsar. Yaitu wajah. Habis wajah, rukun kedua apa ya? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan. Sampai siku. Dan jangan ada sesuatu yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Bisa ada cat di sini. Ada sisik ikan. Sisik ikan ada anunya nempel di sini, menghalangi. Apalagi menghalangi, cat udah, sisik ikan udah, lilin misalnya, itu menghalangi. Tato, bagaimana tato itu katanya itu warna di dalam asalnya. Kalau salah bilang ada orang tato misalnya sini, dia misalnya gambar duit misalnya, gambar apa gitu, itu tek tadi. Nah, terus itu gambar itu di dalam, bukan di luar. Bener atau kagak seperti itu? Tato. Jadi kalau tato mah nggak usah dihilangin kan? Ada orang tatoan, terus dia tobat dia wudhu, ya udah nggak usah dihilangin, karena bukan tempelan. Nah, di bawah kulit. Jadi ghuslul yadaini makilal mirfaqain, tangan sampai tangan ya itu. Yang ketiga maskur roksi, mengusap kepala. Roksi, mengusap kepala.
Mengusap kepala di sini macam-macam, beda-beda. Kalau yang 3 kali itu jangan yang 3 kali basuh nih 3 kali. Kalau yang diusap mas sekali, usap mana? Misalnya ini, udah, nah tuh sekalian. Jadi nggak usah. Jadi kalau misalnya wudunya begini, sah. Cuma aturannya kalau diusap itu sekarang. Yang paling afdol itu semuanya, karena yang namanya kepala di sini disuruhnya masku wa masku birosi, mengusap kepala dari depan, acak-acakan rambutnya, nggak apa-apa, atasnya aja. Nah, ntar ada 2 nih caranya. Di sini dibilangin bahwa ngusap kuping itu bersama dengan pala. Kuping bersama pala. Ambil air. Makanya kuping itu bagian mana aja? Itu. Kuping bagian mana? Kalau kuping bagian wajah kebasuh, baru kali no. Kalau kuping bagian kepala usah barang. Bukannya begini, enggak sebelah bareng. Di sini perintahnya bang, mengusap kepala itu, mengusap kuping itu adalah bareng cara. Itu yang keempat. Terus yang keberapa? Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Udah tahu deh itu. Nah, yang keempat, yang ke berapa? Keenam. Yang keenam itu tertib itu kayak kemarin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tertib namanya. Kalau misalnya 6, 4, 3, 2, 1 itu namanya nggak tertib. Kalau nggak tertib mah kita bagaimana kalau misalnya wudhunya di kali nyuber lah buah basah semua. Nah, harus satu-satu. Harus satu-satu. Dan yang terakhir adalah al-muwalatu, selesai di tempat itu. Ternyata itu langsung rukun ini. Jadi wudhu itu nggak kena. Misalnya kita wudhu di rumah, baru sampai muka airnya habis. Airnya di rumah, di musola ntar, sisanya di musola dan rumah air habis, namanya itu enggak selesai di tempat itu. Jadi biar selesai di tempat itu termasuk rukun. Yang dianggap selesai di tempat itu, masih dianggap selesai di tempat itu, yang sekira-kiranya belum kering. Gitu. Kira-kira Bapak Elu ngulu di rumah, dapat muka habis airnya, kira-kira dari sono kemari udah kering belum tuh muka tuh? Gitu. Kalau itu udah kering maka wudhu di sini dari awal lagi. Kalau muka belum kering maka itu masih dianggap di satu tempat. Paham ya? Kalau paham jadi enak katanya. Itu seperti itu. Itu tentang hukum-hukum di sini. Ada pertanyaan silakan. Riko, ada pertanyaan Riko, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, tambahin lagi di like nih. Bila mana kita itu ini keberapa ini ya? Kita dianjurin baca doa setelah wudhu. Baca doa apa? La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu tuh. Bila mana orang habis wudhu baca doa itu, maka dibukakan pintu surga yang 8. Pintu surga dibukakan buat dia. Maka dia dukhulu min ayyiha sa'a. Nanti di akhirat silakan kamu masuk pintu mana aja. Karena pintu surga itu ada babu sodako, babu jihad, babu saum, banyak pintu surga itu. Nah pintu-pintunya itu silakan pintu mana aja. Tapi kalau misalnya kita selesai wudhu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, silakan kamu nanti di akhirat masuk surga dari pintu mana ge masuk. Gitu. Habibi coba apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba Habibi, itu berasa ngikutin saya itu mah. Atau dari Jai boleh. Aja dulu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah Ngamalin dulu deh. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Bismillah Jaya. Pintu semua dibukakan buat ente. Pintu masuk mana baik. Ini yang ngomong Nabi yang mustahil bohong. Nabi itu enggak ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Alam, Orang disebut. belum. Orang bisa belum, orang tapi belum bisa. Cuma asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la. Terus lo macet. Gak apa-apa macet ya. Ya coba Bapak L, pakai L. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Tommy. Macet nggak apa-apa, ada temennya Alam. Jadi kan Grogi. Tapi dapat ya? Apa? Udah hafal ya dok? Ya udah hafal mah. Grogi. Padahal kita nih. baca dulu. Kita ini tangga kita masih grogi. Ya memang kita guru pola. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu syarikalah Iya gitu. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis dulu baca. Nah, itu surga dibukakan baru. Oke dong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Riko. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alam. Belum. Kami udah terekam cari di Google dan Google biar hafal. Nah tuh Bu, Ntar nonton YouTube ya. YouTube. Iya, siap. Ada dikit. Bu, itu kan ada teh lagi waktu SD mah ada jadinya ada tulisannya Bu. Iya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina Iya. wa ja'alni min ibadillahi sholihin. Min ibadikas sholihin. Iya, itu gimana Bu? Kadang itu dari habis baca itu langsung baca itu Bu. Kadang ajarannya itu. Apakah emang itu ada Iya. dalilnya gitu dari pendapat lain gitu? Jawabannya begitu. Nah, ini, di sini saya belum belum ketemu di sini. Cuman saya pernah baca Riko nih. Itu yang tadi kita baca, terus dibukakan pintu surga, hadisnya sahih akhrajahu Muslim. Kalau tambahan tadi itu riwayatnya Imam Tirmidzi. Cuman kata Imam Tirmidzi tambahannya ittirad. Ada
kata dia iya, kata dia enggak kayaknya kayak begitu tuh. Kayak begitu tuh. Di sono misalnya di Pulau Bambu emang ada misalnya ada film ya, kayaknya mah iya, tapi bener kayaknya mah tadi begitu ada sono. Yang bener mana sini? Semasian. Karena lihat dulu dah, gitu apa memang itu. Itu Spasiun. spasiun. Kalau yang ini mah udah tuh sahnya tadi. Sahih. Tadi dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum, tidaklah seorang kamu berwudu terus dia membaguskan wudunya lalu dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah samaniyah, kecuali bukakan pintu baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha saat, maka dia masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Rawahu sahih rawahu Muslim nomor ke 234. Yang tadi Riko taman itu riwayat itu. Kalau Riko makan ono silakan. Iya. Oh, Terima kasih, Pak. subhanallah wa bihamdihi. Enggak, saya